Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nundarina. Saya di sini akan menampilkan bagaimana cara menginstal Laravel dan bagaimana cara menjalankannya. Nah, syarat install Laravel di sini yaitu kita harus ada web server, contohnya seperti XMPP, Laragon, dan web server lainnya. Nah, kita juga membutuhkan aplikasi Composer. Kemudian kita menggunakan IDE Visual Studio Code. Nah, di sini di laptop saya sudah ada aplikasi Visual Studio Code, jadi saya tidak perlu lagi menampilkan bagaimana cara menginstal Visual Studio Code-nya. Nah, di sini kita akan menampilkan bagaimana cara menginstal XMPP-nya terlebih dahulu, yaitu di sini kita tinggal klik next, kemudian next lagi, next lagi. Waktu installing di sini cukup lama, kita kita crop aja ya. Nah, di sini penginstalan XMPP-nya sudah selesai, kemudian kita klik finish. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menginstal Composer. Klik next, kemudian next. Nah, installing komposernya sudah selesai. Kemudian kita akan mengecek di comment formnya. Untuk mengecek apakah komposernya sudah terinstall, kita cukup mengetik kode tersebut, kemudian enter. Nah, di sini sudah nampak kan kalau komposernya sudah terinstall. Nah, tahap selanjutnya yaitu kita akan menginstal Laravelnya. Kita buka XMPP, kemudian ke htdoc, klik 2 kali, kemudian ketik cmd, kemudian enter. Nah, di sini kita akan mengetik karena saya sudah ada kodenya, jadi tidak usah diketik lagi. Saya tinggal copy paste saja. Enter.
Nah, di sini kan nampak error. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Maka kita masuk ke exam PP. Kita masuk ke config, kemudian klik PHP, php.ini. Nah, di sini kita akan mencari yang ada kata zip. Nah, di sini kita tinggal menghapus tanda titik koma ini. Kemudian kita ke Ctrl S agar tersimpan. Dan kita coba lagi apakah masih error atau tidak. Dan di sini menginstalnya sudah berhasil. Nah, di sini kita tinggal menunggu sampai sukses. Sampai 100% ya. Kok kontrol C? Kok kan nanti boleh ya? Ini ketua kita. Nah, di sini sudah nampak kalau eh, aplikasi yang kita install sudah sukses karena tadi prosesnya sangat panjang dan karena jaring internetnya kurang lancar, maka proses penginstalannya sangat lama. Maka saya meng-cut videonya. Di sini sudah terlihat kan kalau instalasinya sudah sukses. Kemudian kita akan melihat buka XMPP. Kita akan mengecek folder yang apakah foldernya sudah tersedia. Nah, di sini kita membuka XMPP, kemudian masuk ke htdoc. Nah, di sini sudah terlihat kan sudah ada folder Course Project Laravel. Baik, sekian untuk penginstalan. Tadi sudah selesai kita menginstal aplikasi Laravel. Kemudian sekarang kita akan menjalankan dan mengedit sedikit isi dari website dari Laravel tersebut. Kita buka aplikasinya dulu. Nah, di sini kita buka file, kemudian ke open folder. Dan saya menyimpannya di C. Nah, di sini ada XMPP, kita klik XMPP, kemudian ke htdoc. Nah, di sini sudah ada First Project Laravel. Kita klik sekali, kemudian ke select folder. Nah, di sini ada tampilan dari, nah di sini banyak sekali file dari Laravel tersebut. Nah, kita masuk ke terminal, kemudian new terminal.
Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita langsung saja klik kode-nya yaitu php.artisan search. Enter. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah muncul linknya ya. Nah, kita langsung klik saja follow link. Nah, ini adalah tampilan default dari website Laravel tersebut. Di sini kita akan mengubah isinya ya. Cara ubahnya yaitu kita buka lagi Visual Studio Code-nya. Kemudian eh, kita hilangkan dulu ini ya. Kemudian kita Ctrl A, kita hapus lagi. Ctrl S. Kita masuk lagi ke Nah, di sini tampilannya sudah hilang. Kemudian kita akan mengubah nama dari website ini. Caranya kita kembali ke Visual Code lagi. Kemudian kita ketik HTML. Ya, kita pilih yang HTML HTML5, bentar. Nah, di sini sudah ada tampilannya. Kemudian kita ubah di sini terserah kita apa saja. Saya membuat di sini yaitu web saya. Nah, bentar, satu, kemudian tab lagi. Nah, saya isinya ya terserah saja ya. Saya buat Assalamualaikum. Kita Ctrl S lagi. Nah, kita masuk lagi ke website Laravel tadi. Kita refresh lagi. Kemudian kita akan lihat hasilnya yaitu, nah di sini sudah terubah ya jadi web saya. Kemudian isinya seperti yang kita buat barusan. Nah, kemudian kita eh, menambahkan link dan melihat apakah bisa masuk website yang kita inginkan. Nah, kita buat dulu, terserah sih, saya buat kucing aja. Saya enter. Nah, di sini pasti tampilannya belum ditemukan karena kita belum mengubah, kita belum mengisi di di sini. Kita buka root, kemudian ke web PHP, web.php. Nah, di sini kita buat copy paste dulu ya, agar lebih praktis. Di sini kita ubahnya, sini saya buatnya kucing. Ini kita buat sesuai nama yang kita inginkan. Kita samakan dengan yang kita buat tadi. Samakan saja semua ya. Kucing, kemudian Ctrl S. Kemudian ke view dan ke new file. Kita isi kucing dot blade dot php. Enter. Nah, kita masuk lagi ke website tadi, kita refresh ulang. Jadi, nah di sini tampilannya masih kosong karena isi kita belum isi dari link tersebut. Saya akan mencoba bagaimana
tampilannya setelah diisi ya. Kita masuk lagi, kemudian kita klik HTML. Kita pilih lagi yang HTML5. Nah, di sini saya ubah menjadi kucing. Di sini isinya kita buat di sini saya isinya terserah saja. Saya buat nama Pri. Itu saja ya, Ctrl S. Kemudian kita masuk lagi ke website yang kita buat tadi. Kita coba refresh. Nah, di sini sudah ada tampilannya. Itu yang saya buat tadi ya. Tampilan sebelumnya yaitu Assalamualaikum. Kemudian kita coba tambah lagi yang kita buat tadi, yaitu nama webnya kucing. Kita enter. Nah, sudah muncul kan? Nah, tahap selanjutnya kita akan membuat tabel. Nah, tabel di sini kita buat menggunakan Laravel. Nah, di Laravel pembuatan tabel itu akan dimigrate dengan menggunakan terminal. Pertama kita buka dulu XMPP. Kita start Apache dan MySQL. Kemudian dengan Nah, kita buat di sini saya buat DB penjualan. Nah, di pen, di tabel penjualan ada penjual, ada pembeli dan barang. Kemudian create atau enter. Nah, di sini sudah ada ya DB penjualan. Kemudian kita buka Visual Studio Code. Di sini ada INV, kita klik INV. Kemudian di sini ada Laravel, tapi di sini kita ubah menjadi DB penjualan. Ctrl S, jangan lupa Ctrl S. Kemudian kita masuk ke terminal, new terminal. Nah, di sini klik database, kemudian kita masuk ke migration. Kita tekan enter. Kemudian kita refresh. Nah, di sini sudah ada DB penjual. Tapi ngomong ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel, yaitu tabel penjual, pembeli, dan tabel barang. Kita pertama buat tabel penjual dulu. Oh. Penjual. Enter.
Kemudian kita klik link yang paling bawah. Kita tutup dulu ini. Nah, sekarang kita akan membuat eh, isi dari tabel tersebut. Isi dari tabel penjual. Agar tidak lama kita copy paste saja. Nah, di sini kita ubah menjadi string. Oh, di sini kita ubah menjadi string. Ya. Kemudian kita kasih tanda petik. Kemudian isinya kita buat menjadi nama underscore penjual. Kemudian selanjutnya agar tidak lama kita copy paste lagi. Nah, di sini kita ubah menjadi alamat alamat penjual dan seterusnya menjadi eh, nomor penjual. Ya, kemudian kita Ctrl S. Kita masuk ke apps, kemudian ke model. Nah, di sini kita masuk ke penjual. Nah, di sini masuk kosong. Kita copy paste dari sini saja. Ctrl C. Kemudian masuk ke penjual. Kita isi di bawah use has factory. Ctrl V. Sorry. Kembali lagi. Ctrl C. Kemudian Ctrl V. Nah, di sini kita ubah menjadi nama penjual. Di sini menjadi alamat penjual. Kemudian nomor. Di sini kita samakan seperti yang sebelumnya. Kemudian jangan lupa di Ctrl S. Kemudian lanjut ke data tabel selanjutnya, yaitu ke tabel pembeli. Di sini kita ubah menjadi model pembeli. Enter. Kita masuk ke link yang paling bawah. Kemudian ini kita tutup dulu seperti biasa. Kemudian ini kita isi lagi sama seperti di tabel penjual tadi. Tapi kita di sini ubahnya menjadi pembeli. Kita copy paste lagi. Sorry. Di sini kita ubah menjadi string. Isinya yaitu nama underscore pembeli. Kemudian kita copy paste saja ya dari sini. Kita ubah menjadi alamat pembeli. Kemudian selanjutnya kita ubah menjadi nomor pembeli. Nomor pembeli. Kemudian Ctrl S. Di sini sudah ada file pembeli.
Nah, kita tinggal copy paste saja ya dari sini. Sorry, dari Protek. Di sini kita tinggal mengubah penjual menjadi pembeli. Kita ubah lagi. Ctrl S. Kemudian selanjutnya kita akan membuat tabel barang. Kita ulang lagi seperti yang tadi ya. Kita new terminal. Di sini kita ubah menjadi barang. Enter. Nah, kita tutup lagi ya. Nah, kita masuk lagi ke link yang paling bawah. Nah, di sini ada tampilan seperti tadi. Kita copy paste lagi ya, seperti cara yang sebelumnya. Kita ubah lagi menjadi string. Di sini ID-nya yang di sini saya tidak ubah lagi karena nanti akan otomatis terubah di database-nya. Hmm. Menjadi string. Kemudian di sini tadi sekarang kita akan membuat tabel barang. Berarti di sini ada nama barang. Oh, kita copy paste saja ya. Di sini kita ubah menjadi stok barang. Kemudian ada harga barang. Kita kontrol S lagi. Kemudian kita ke sini lagi. Buka di model barang. Nah, di sini masih kosong. Kita ambil dari pembeli. Dari kita copy paste saja lagi. Nama, nama, nama barang. Kemudian stok barang. Kemudian ada harga barang. Kemudian kembali ke terminal. Di sini kita migrate. Nah, karena ada 3 tabel, yaitu ada tabel penjual, pembeli, dan barang. Coba kita lihat hasilnya ya. Nah, di sini sudah ada ya. Ada barang. Kita buka di struktur. Kemudian di sini ada nama barang, ada stok barang, ada harga barang. Kemudian kita cek di pembeli ya.
Kita cek seperti tadi. Dah di sini sudah ada nama pembeli, alamat pembeli dan nomor pembeli. Kemudian terakhir ada eh, penjual. Di sini sudah ada juga nama penjual, alamat penjual dan nomor penjual. Sekian tutorial dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.